Teman-teman pengurus PC Bekasi maupun teman-teman dari PUK SPK Fajar Surya Wisesa, saya cerita latar belakang sedikit ya. Beberapa hari yang lalu saya kontak dengan Bung Christopan, gitu ya. Pengen tahu hal-hal yang terkait dengan perkembangan yang ada di Fajar, apalagi dapat isu yang soal matahari Alka ini, gitu ya. Jadi was-was juga, gitu ya. Dan ya kemudian saya memberitahu Bung Gofur gitu ya, bagaimana, karena Bung Christopan bilang kami akan datang full tim katanya. Saya hebat juga, saya pikir undangannya undangan agak berbau individual gitu. Nah, oleh karenanya pada kesempatan hari ini dari perspektif kami dulu ya, dari sudut pandang kami ingin diskusi seperti apa kondisi perusahaan Fajar Surya ini ke depan sekarang, gitu ya, aman atau nggak aman? Sebab yang dibilang aman juga nggak aman juga, nanti urusan hubungan industrialnya itu nanti kita perlu diskusi. Yang kedua, mungkin teman-teman lebih tahu 5 tahun ke depan pasca perusahaan ini diakuisisi oleh perusahaan grup Thailand, apa nama grup Thailandnya? SCG. Ya. Seperti apa prospeknya 5 tahun ke depan untuk kertas ini, gitu ya? Kita dengar-dengar secara umum kayaknya aman kertas ini ya. Tapi biasanya di beberapa tempat ada tuntutan peningkatan produktivitas kerja dari manajemen kepada kita. Kita pengen tahu. Yang ketiga tentunya masuk kepada hal yang sekarang ini kami dari perangkat yang kami khawatirkan, menyangkut tantangan perundingan upah sama tantangan perundingan PKB. Banyak perusahaan setuju ada pembaharuan PKB, bahkan di beberapa perusahaan yang tadinya ketika dimintain perundingan pembaharuan PKB suka seret, sekarang malah lancar. Tapi yang terjadi, kita datang membawa proposal nilai tambah, mereka datang dengan membawa gaya minimalis itu ya, dalam segala bentuknya. Jadi itu yang artinya tantangan perundingan PKB ini juga kita pengen dengar. Kemudian sekalipun perusahaannya aman, ada kecenderungan di beberapa perusahaan baik di tambang maupun di kimia untuk melakukan peralihan bentuk hubungan kerja, apalagi setelah Undang-Undang 11 2020 memberi kesempatan kontrak untuk 5 tahun gitu ya. Itu yang marak di bagian perusahaan, muncul yang lama didorong ngambil pensiun dini, kemudian digantikan. Kita nganggap wah nggak gampang lah perusahaan melakukan peralihan job dengan orang baru, tapi si perusahaan ternyata bilang ya sambil on the job training juga hal itu bisa terjadi, terjadilah itu. Dan yang berikutnya ini ada kaitan dengan PHK efisiensi, termasuk dalam kategori ini pensiun dini yang barusan saya katakan. Maka kita ingin dapat masukan dari teman-teman menghadapi keadaan yang seperti ini, apa-apa saja kebutuhan PUK untuk memperkuat diri, gitu ya. Ada yang sifatnya informatif, ada yang sifatnya konsultasi, ada yang sifatnya training, gitu ya. Kami pengen tahu juga kayak apa sinergi teman-teman PUK dengan pengurus koperasi, gitu ya. Ini nanti ada kaitannya juga kepada
beberapa perusahaan dia mau memberi sesuatu kepada kita di dalam perundingan dengan catatan apa yang diberikan nggak boleh tuntut balik 2-3 tahun berikutnya. Jadi di beberapa tempat muncul tiba-tiba perusahaan mau ngebantu koperasi, cuman yang dibantu koperasinya dengan maksud oleh serikatnya bantuan kepada koperasi ikut membuat ada kemudahan buat kita. Katakan dia membantu misalnya pinjaman tanpa bunga. Harapan kita sih misalnya dia memberikan hibah, dia memberikan pinjaman tanpa bunga. Dengan demikian yang biasanya kita untuk pinjaman mungkin di atas 2 jutaan yang harus pakai kita lewat mekanisme bank, ini dimungkinkan kita bisa memutar uang dengan, mohon maaf, dengan istilah bunga yang lebih rendah, katakan seperti itu. Nah, itu juga terkait dengan hubungan baik dengan manajemen. Kayak apa dalam tanda kutip hubungan baik dengan manajemen ini? Terakhir, kami pengen tahu hal-hal yang terkait dengan COVID. Catatan resmi tentang pekerja yang terpapar COVID ini ada nggak di perusahaan gitu ya. Kemudian ya kalau nggak ada ya terakhir Juni-Juli ini aja lah periode yang paling gila yang kita alami sekarang gitu ya. Ada berapa teman-teman yang terpapar COVID, kemudian ada nggak bantuan perusahaan buat teman-teman yang terpapar COVID, dan yang terakhir adalah apa yang diperbuat BUK sendiri terhadap bantuan solidaritas buat teman-teman COVID. Ini dari sisi kami. Nanti dari sisi teman-teman, teman-teman boleh melengkapinya itu dengan ada hal-hal itu ya, mungkin terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk memperkuat diri itu tadi. Tapi di luar daripada itu ya kita boleh aja diskusi soal tinjauan gerakan serikat pekerja sekarang pasca COVID, artinya masa COVID ini sama pasca pemberlakuan Undang-Undang 11 2020.